Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Selasa 18 Mei 2021 ini saya akan menyampaikan doa untuk Palestina. Para pendengar dan pelita ilahi yang dirahmati Allah Ta'ala, konflik Israel dan Palestina bukanlah permasalahan konflik baru. Awal mula konflik Israel dan Palestina sudah berlangsung sejak lama. Konflik ini dimulai dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Konflik berasal dari kekerasan antar kelompok di Palestina antara Israel dan Arab dari tahun 1920 dan meletus menjadi permusuhan dalam Perang Saudara 1947 sampai dengan 1948. Konflik berlanjut hingga saat ini dengan berbagai tingkatan. Di awal bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah, Israel dan Palestina kembali memanas sejak terjadinya kekerasan di Yerusalem Timur bulan lalu. Warga Palestina bentrok dengan polisi karena ancaman penggusuran puluhan keluarga Palestina oleh pemukim Yahudi. Fokus bentrokan adalah Masjid Al-Aqsa, komplek masjid yang terletak di puncak bukit dan dihormati oleh kaum Muslim maupun kaum Yahudi. Serangan Israel terhadap Palestina masih terus terjadi hingga pada Senin tanggal 17 bulan Mei 2021 pagi waktu setempat, di mana pesawat tempur Israel telah melancarkan serangan-serangan udara besar-besaran di beberapa lokasi di kota Gaza. Ledakan mengguncang kota dari utara ke selatan selama 10 menit pada Senin pagi itu. Serangan terjadi lebih besar di area yang lebih luas dan berlangsung lebih lama dari serangan udara 24 jam sebelumnya yang menewaskan banyak warga Palestina, 42 warga meninggal. Serangan Israel pada saat itu mengakibatkan juga setidaknya 1088 warga Palestina tewas dalam ratusan serangan udara di Gaza, termasuk 55 anak-anak dan 33 wanita, dengan 1.230 orang terluka. 8 orang Israel telah tewas akibat salah satu dari 3.100 serangan roket yang dilancarkan dari Gaza. Menurut utusan PBB Timur Tengah, Tarweneslan, serangan itu telah membuat sekitar 34.000 warga Palestina mengungsi dari rumah mereka. Para pendengar pelita ilahi yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suara Khalifah Ahmadiyah dalam menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hajat Mirza Masroor Ahmad At-Talha bin Arsyil Aziz menyeru negara-negara Muslim untuk menunjukkan front persatuan dan melawan kekejaman dan ketidakadilan yang terjadi di Palestina. Pada tanggal 14 Mei 2021, beliau pemimpin dunia Muslim Ahmadiyah, Khalifah kelima Hadrat Mirza Masroor Ahmad
sangat mengecam kekejaman yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina saat beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri hari kemarin. Berbicara dari pusat Jamaah Ahmadiyah di Masjid Mubarak Islamabad, Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengecam penggunaan kekuatan yang tak berimbang yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir oleh negara Israel terhadap warga Palestina dan upaya mereka mengusir warga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah. Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan, hari ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk rakyat Palestina yang saat ini tengah mengalami kekejaman yang berat. Dalam beberapa hari terakhir, ketika melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, mereka diserang secara brutal dan dipukuli oleh otoritas negara. Kemudian mereka dipaksa keluar dari Sheikh Jarrah, kawasan kecil yang merupakan tanah mereka sendiri. Polisi Israel menggunakan gas air mata dan peluru, dan sekarang telah dimulai dengan serangan udara. Mereka mengklaim bahwa mereka menyasar musuh dan para militan, tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah kekejaman yang mengerikan dan sewenang-wenang, serta warga sipil yang tidak bersalah telah menjadi korban. Terdapat juga laporan media bahwa polisi Israel telah menghalangi para korban terluka dari mendapatkan akses pada bantuan medis dan perawatan. Dalam mendoakan rakyat Palestina, Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan, semoga Allah memberi kasih sayang kepada mereka yang terjolimi dan semoga Allah menghukum orang-orang yang jolim. Huzur juga berbicara tentang bagaimana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang sejauh ini tidak berpendapat terhadap pembunuhan 9 anak tak bersalah pada hari Senin oleh serangan udara Israel. Setelah itu banyak lagi warga Palestina yang tak bersalah yang terbunuh. Juga menyebutkan laporan yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi HAM termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International yang menyoroti kebijakan diskriminatif dan perlakuan kejam terhadap rakyat Palestina. Juga mengutip berbagai media yang menggambarkan situasi saat ini. Sebuah artikel di surat kabar Israel Haaretz menulis, ini adalah jenis keadilan khusus yang dipraktikkan di sini. Apa yang menjadi milikku adalah milikku selamanya, dan apa yang menjadi milikmu juga milikku selamanya. Persis seperti inilah bagaimana hak-hak orang Palestina dirampas. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. Idul Fitri ini bukannya membawa kegembiraan bagi mereka, tetapi mendapat banyak kesedihan. Semoga Allah Ta'ala mengubah kesedihan mereka menjadi kegembiraan, dan semoga mereka dapat menjalani hidup mereka dengan damai dan tenang. Lebih lanjut, Hazrat Mirza Masroor Ahmad telah mengatakan, semoga rakyat Palestina menemukan pemimpin yang bisa membimbing mereka dengan cara yang benar. Tentu saja negara-negara Muslim harus bersatu dan memberikan peran yang baik untuk melindungi Palestina dan umat Islam lainnya yang tertindas di dunia. Namun dunia Muslim terpecah dan kurangnya persatuan antara negara-negara Muslim. Dalam hal ini negara-negara Muslim tidak menunjukkan reaksi yang seharusnya mereka lakukan. Mereka hanya memberikan pernyataan yang dangkal. Sedangkan jika mereka semua bersatu dan memberi pernyataan yang sama, maka hal itu akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dan menjadikannya lebih berbobot. Sebagai penutup, Hazrat Mirza Masroor Ahmad mengatakan, semoga Allah Ta'ala memberikan pengertian dan kebijaksanaan kepada para pemimpin Muslim. Semoga Allah Ta'ala juga memberikan kesadaran kepada Israel supaya mereka menahan diri dan menarik diri dari kejoliman mereka. Kemudian semoga Allah Ta'ala menuntun rakyat Palestina jika dari sisi mereka terdapat keaniayaan karena kurangnya kepemimpinan meskipun kenyataannya tidak demikian.
Jika mereka rakyat Palestina menggunakan tongkat, mereka akan diserang rudal berat dan persenjataan canggih yang juga telah disebutkan sebelumnya. Tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan yang digunakan oleh kedua pihak. Oleh karena itu, kita harus berdoa untuk rakyat Palestina. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki situasi mereka dan menciptakan sarana bagi kebebasan mereka. Dan semoga mereka dapat terus mempertahankan tempat dan tanah air mereka yang sah yang telah diberikan kepada mereka dalam perjanjian awal. Huzur juga mengatakan Muslim Ahmadi untuk berdoa bagi dunia yang lebih luas selama khutbah Idul Fitri dan mengatakan bahwa mereka harus berdoa untuk semua orang yang membutuhkan di dunia ini dan mereka yang menjadi sasaran ketidakadilan. Marilah para pendengar Pelita Ilahi, kita berdoa untuk Palestina. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan memberikan kedamaian untuk mengakhiri perang antara Palestina dan Israel ini. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.